Sekitar pukul 21, terdengar sayup-sayup suara musik yang cukup kencang dari salah satu area di Gerahadi. Suara tersebut berasal dari area sebelah timur Gerahadi, tepatnya berada di sekitaran rumah dinas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Usik, kali ini kita akan musik salah satu video viral gitu ya. Juga dikutip beberapa media nasional terkait dengan perayaan ulang tahun Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, dan Ibu Wakil Gubernur Emil Dardak. Ini sempat viral dan sempat ada komentar dari salah satu anggota dewan, dianggap Bu Gubernur dianggap tidak mempunyai sense of crisis segala macam ya yang ada di FB. Tapi kita baca dulu ya beritanya yang ditulis Liputan 6 ya. Liputan 6 kita baca dulu. Judulnya Pesta Ultah Khofifah diwarnai kerumunan pengunjung. Ini judulnya biasa. Sampai dulu. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merayakan pesta ulang tahun ke-56. Oh, ternyata Ibu Khofifah sekarang sudah umur 56 tahun. Ya. Dengan saya kayaknya terpaut 10 tahunan pemirsa. Saya 46 ya. Di rumah dinasnya sebelah timur Gedung Gerahadi, Surabaya pada Selasa 19 Mei 2021 malam. Dari video yang beredar terlihat perayaan Ultah Khofifah berjalan cukup semarak. Sejumlah pengunjung memadati lokasi dan menikmati sajian makanan yang tersedia. Acara itu juga diramaikan dengan acara musik oleh penyanyi ibu kota Katon Bagaskara. Nah, pemirsa, berita ini dari Liputan 6 ya. Perayaan semakin meriah menjelang malam hingga pukul 22. Pesta lihat belum selesai dan pengunjung semakin banyak dan menimbulkan kerumunan. Ini narasi yang ditulis oleh Liputan 6. Agung Subagio, Kepala Biro Administrasi Pimpinan yang membawahi Humas Pemprov Jatim, menyatakan perayaan Ultah Khofifah adalah acara internal OPD organisasi perangkat daerah yang ikut staf dan kepala dinas saja. Semua juga sudah rutin di swab daharnya atau dalam kurung makanannya, juga catering langganan Gerahadi yang sudah dipastikan kesehatannya, ujarnya dalam keterangan tertulis Jumat. Nah, ini konfirmasi ke pihak Kabiru ya, Kepala Biro Administrasi. Pemirsa, memang COVID ini memang sering menimbulkan sesuatu yang sensitivitas gitu ya, perasaan gitu ya, apalagi pejabat, karena pejabat yang selama ini minta kepada publik untuk mematuhi protokol kesehatan, sehingga wajar dan maklum ketika ada pejabat yang dianggap lalai atau sengaja mengadakan sebuah acara yang menimbulkan kerumunan. Meskipun itu tadi sudah diklarifikasi oleh pihak Kabiru Administrasi tadi, itu internal gitu ya, itu internal. Pemirsa, cuma ini semua harus dimaklumi, harus dipahami bahwa COVID ini yang bahasa Madonanya, yang ceremi, yang ceremi ingin menjelaskan semua masyarakat harus taat protokol prokes di jalan, di tempat, hindari kerumunan, 3M dan lain-lain semacamnya. Itu sering diungkapkan, dijelaskan, disosialisasikan oleh para pejabat, baik itu presiden, menteri, gubernur, bupati dan lain. Jadi wajar ketika pejabat sendiri justru dilihat ada, meskipun itu masih dalam ruang lingkup
dimaklumi atau masuk dalam yang dibolehkan mungkin ya, karena tidak terlalu banyak mungkin ya. Tapi itu semua akan menimbulkan sebuah pertanyaan-pertanyaan besar oleh masyarakat, karena ya pejabat. Coba bukan pejabat gitu ya. Yang rame bukan masyarakat, yang rakyat, tapi yang rame justru dari pihak gugus tugas COVID gitu, yang justru minta kepada masyarakat agar tidak melakukan kerumunan dan lain sebagainya. Itu Mirsa. Apalagi sekarang kan lagi ketat-ketatnya mudik dibatasi, ada penyekatan di mana-mana dan lain sebagainya, harus pakai antigen ini dan semacamnya. Jadi wajar ketika ada semacam nada protes dari masyarakat terhadap Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dalam acara ultahnya. Pemirsa, ini yang ditulis di Liputan 6 ya. Media nasional juga, Kompas juga menulis. Saya coba baca di Kompas gitu ya. Video ulang tahun Khofifah disebut undang kerumunan viral. Pemprov Jatim hanya 50 orang. Ini klarifikasi kayaknya. Ini klarifikasi. Hanya 50 orang. Sebuah video suasana pesta berdurasi kurang dari 1 menit viral di jejaring media sosial Jumat 21/5/2021 siang. Video disebut suasana pesta hari ulang tahun Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan suara yang ada di video. Ya, saya juga sempat melihat video itu, pemirsa. Dalam video terlihat kerumunan tamu sambil bernyanyi diiring musik mendatangkan artis di ibu kota Katon Baskara. Sejam diunggah di akun Instagram @lambe_turah hingga pukul 13. Video tersebut sudah dilihat 730.011 kali dan menuai 3.203 komentar. Wah. Kalau yang ini saya belum ngecek, pemirsa. Informasi mengenai video tersebut PLH Sekdaprov. Ini kalau tadi Pak Kabiro ya, ini Pak Sekda ini. PLH Sekdaprov Jatim Heru Cahyono membantah terjadi kerumunan dalam acara tersebut. Tidak ada kerumunan, hanya sekitar 50 orang. Sementara kapasitas gedung Gerahadi 2.000 orang. Nah, ini klarifikasinya pemirsa. Sementara kapasitas gedung Gerahadi 2.000 orang, kata Heru Jumat siang, berarti barusan ini. Sekarang saya rekaman ini kurang lebih jam 2-an lebih ke atas ya. Jam 2-an lebih ke atas. Jalan Pahlawan Surabaya. Oh ini Pak PLH Sekda yang klarifikasi. Tidak lebih dari 50 orang. Jadi jangan dianggap kerumunan. Mafhum mulawannya begitu pemirsa. Pak Sekda, Bu Gubernur, Pak Wagub, kalian ini semua adalah para pejabat gitu ya. Mestinya jangan sampai membuat sebuah acara yang memantik kontroversial gitu ya. Apalagi yang sering dan yang sering mensosialisasikan bahkan membuat kebijakan penyekatan dan lain sebagainya tentang masalah pengendalian COVID ini adalah kalian semua. Meskipun ini sebetulnya masih dianggap dalam ruang pemakluman, mungkin tidak sampai 50 orang, tidak beda 50 orang dan lain-lain sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sekda. Tapi kalau melihat di videonya, apa ya kalau tidak mau dikatakan kerumunan semacam itu? Apa ya? Ya cuma kumpulan mungkin. Bukan kerumunan tapi kumpulan. Terlepas dari semua itu, ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk diusik, pemirsa. Karena orang namanya gubernur ini bertanggung jawab terhadap bagaimana pengendalian penyebaran COVID yang menjadi musibah nasional ini, pemirsa usik. Dan sangat disayangkan ini sebetulnya, sangat disayangkan. Kenapa ini mesti terjadi kepada Ibu Gubernur? Apakah ya memang di sisi yang lain kita harus juga memaklumi, karena Pak pejabat itu ya namanya pejabat gitu, anak buah banyak, bawahan banyak dan lain-lain. Kalau memang sudah ada momentum ulang tahun gitu ya, pejabat pasti meskipun itu bukan inisiasi dari Ibu Gubernur, mungkin para bawahan-bawahannya yang menginisiasi mengadakan acara itu, dan Ibu Gubernur mungkin saja tidak mempunyai alasan untuk menolak gitu ya, karena itu adalah
salah satu dari apresiasi dari anak buahnya, mungkin semacam itu. Tapi meskipun demikian, mestinya sebagai pejabat negara, sebagai pejabat gitu ya, dia juga harus sadar betul gitu bahwa dirinya dilihat, diperhatikan, disimak, dicermati, perkataannya, perbuatannya dan lain-lainnya oleh masyarakat. Mestinya begitu menurut saya gitu. Apalagi memang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian penyebaran COVID di khususnya Jawa Timur adalah Ibu Gubernur dan pejabat-pejabat Provinsi Jawa Timur, pemirsa. Dan ini justru di salah satu media, baik di Twitter dan juga di FB, salah satu anggota Dewan Provinsi memang sempat mengatakan adanya acara ulang ultahnya Bu Gubernur ini dianggap sesuatu yang Bu Gubernur dianggap tidak punya sense of crisis terhadap Corona. Ini bukan main-main ini. Ungkapan ini bukan main-main sebetulnya kalau kita betul-betul mau memperhatikan secara mendalam. Karena yang mengatakan ini adalah salah satu anggota dewan. Di samping itu juga sulit untuk kita membantah ketika meskipun bukan anggota dewan, meskipun orang biasa dan lain sebagainya, ketika melihat apa yang ada dalam video yang beredar yang viral itu, ungkapan semacam itu menurut saya tidak berlebihan dan wajar gitu. Wajar dan semestinya seperti itu, pemirsa. Tapi terlepas dari semua itu, kayaknya sudah diklarifikasi tidak sampai 50 orang, dan itu mungkin yang dianggap tidak apa-apa dan itu dianggap wajar, masih di ruang lingkup dibolehkan mungkin ya, dalam aturannya saya tidak begitu hafal tentang masalah aturan kerumunan itu, tapi yang pasti ini memantik sebuah kontroversi di masyarakat Jawa Timur. Dan sangat disayangkan kenapa ini terjadi pada saat suasana lebaran dan penyekatan mudik masih tetap berlangsung hari ini. Gitu pemirsa. Ini kan paradoks gitu. Ada sesuatu yang paradoksal menurut saya. Di sisi yang lain pejabat itu seolah-olah mau ketat dan mengetatkan terhadap masyarakat agar tidak berkerumun, agar tidak melakukan lalu lintas dengan penyekatan-penyekatannya. Di sisi lain justru ini adalah sebuah ruang yang terlihat dan dilihat, ditonton adalah sesuatu yang membuat sebuah sarana peredaran COVID gitu ya, karena kerumunan gitu di situ. Entah kalau Pemprov mengatakan itu kelompok atau gimana, kumpulan atau kerumunan kurang tahu, tapi itu sebetulnya kalau melihat dari videonya jelas-jelas banyak orang, tapi kita tidak bisa menghitung pemirsa. Kita tidak bisa menghitung. Gitu pemirsa Usik. Mudah-mudahan Ibu Gubernur, Pak Wagub dan juga para pejabat Jawa Timur terusik dengan persoalan ini. Makanya inilah salah satu bentuk dari tanggung jawab para pejabat itu. Beda dengan orang-orang biasa, beda dengan orang-orang yang bukan pejabat. Kalau memang pejabat, memang selalu dilihat, selalu diperhatikan dan dinilai oleh masyarakat. Apalagi ini momentumnya adalah momentum bagaimana kita diarahkan untuk ada di rumah terus, tidak kemana-mana, hindari kerumunan, cuci tangan dan lain-lain. Ini sangat disesalkan menurut saya, sangat disesalkan kenapa ini terjadi. Meskipun mungkin secara aturan dan perundangan itu masih bisa dimaklumi gitu ya, masih bisa dibolehkan gitu. Tapi pemandangan itu sangat tidak elok, pemandangan itu sangat tidak pantas dan tidak patut sebetulnya dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur. Oke, mudah-mudahan usik ini bermanfaat dan banyak orang yang terusik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.